Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ikram Amal Sani. Kembali lagi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal, yang mana video sebelumnya saya membuat video materi dengan materi persamaan dasar akuntansi. Maka untuk sekarang saya buat untuk latihan soalnya agar teman-teman bisa mempraktekkannya untuk bab 1 ini. Sebetulnya bab 1 ini kurang terlalu dipakai ya teman-teman, karena ini masih teori dasar. Persamaan dasar akuntansi itu masih teori dasar, biar kita tuh mendapatkan logikanya dari sebuah akuntansi, dapat cara kerjanya gitu Pak. Padahal nanti di dunia kerja ya kita kalau memakai akuntansi itu ya sudah menggunakan jurnal, melakukan buku besar, buku pembantu, ya buku piutang, buku hutang, nanti masih banyak lagi saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi untuk sekarang saya akan coba bahas dulu latihan soal persamaan dasar akuntansi. Di sini studi kasusnya mengasumsikan bahwasanya Citra Company memulai usaha yang bergerak di bidang jasa konsultan pajak pada tanggal 1 Oktober 2018. Transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2018 ya. Sorry, di sini ada kesalahan. Harusnya 2018, guys. Di sini kan teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah punya basic atau yang belum punya basic. Maka saya di sini akan kasih lihat dulu nama-nama akun yang akan kita pakai di dalam membuat jurnal. Jadi nama-nama akun yang pertama itu di dalam aset ya, bagian aset itu ada yang namanya kas ya kan. Kas itu uang kita yang berada di tangan kita, di dalam rekening kita, atau kalau bahasa Inggrisnya disebut cash ya kan. Mungkin teman-teman ingatlah, paham gitu ya. Lalu ada yang namanya piutang usaha. Dalam bahasa Inggrisnya disebut akun receivable. Piutang usaha ini teman-teman biasanya teman-teman melakukan penjualan, yang dimana penjualan itu teman-teman nggak langsung dapat uangnya. Jadi orang lain belinya secara hutang, maka teman-teman sudah bisa diakuin tuh pendapatan teman-teman, tapi belum ada uangnya, belum menerima kas, jadinya masih kita sebut dengan piutang usaha. Yang ketiga ada perlengkapan kantor ya. Perlengkapan kantor itu ya sama misalkan kita beli barang apapun seperti pensil, pulpen, terus gunting buat perlengkapan kantor. Nah, biasanya disebut dengan office supplies. Terus peralatan misalkan disebut equipment. Misalkan teman-teman membeli sebuah TV, motor, mobil, nah itu peralatan yang dimana peralatan tersebut bisa diakumulasikan atau bisa disusutkan gitu. Misalkan motor masa manfaatnya 5 tahun, jadi bisa disusutkan gitu, nilai value-nya bisa disusutkan. Ini bagian aset nih. Sebenarnya masih banyak lagi bagian aset. Lalu kita masih bahas sedikit aja dulu. Yang kedua ada bagian liabilities. Liabilities itu artinya kewajiban. Kan ingat ya, materi pertama kita yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity.
aset kita sebetulnya itu sama dengan kewajiban kita ditambah modal kita. Equity itu modal. Gitu teman-teman. Nah, di dalam liabilities itu ada utang usaha yang biasa kita sebut account payable. Misalkan kita punya utang di mana, ya udah itu disebutnya utang usaha atau account payable. Lalu ada yang namanya pendapatan diterima di muka. Bahasa Inggrisnya itu unearned service revenue. Nah, unearned service revenue itu pendapatan diterima di muka itu, misalkan teman-teman melihat ada kasus di mana saya Ikram mengerjakan tugas membuat rumah. Uangnya sudah diterima. Artinya, tapi kan pendapatan jasanya belum bisa diakuin. Kenapa? Karena pekerjaannya belum selesai. Misalkan gini, saya membuat rumah harganya 20 juta. Lalu saya dibayar dulu sebagai tukang kontraktornya, saya dibayar 20 juta. Maka akunnya itu cash pada unearned service revenue gitu. Kenapa bukan service revenue? Karena pendapatan jasanya belum bisa diakuin karena pekerjaannya belum selesai, baru dibayar aja gitu, teman-teman. Itu ntar itu gambarannya ya. Lalu ada di bagian equity, ekuitas atau modal. Itu ingat ya teman-teman, di bagian ekuitas itu ada 3 bagian lagi. Yang pertama itu ada pendapatan, yang kedua itu ada beban, yang ketiga itu ada dividen. Nah, ingat kan teman-teman di video sebelumnya. Nah, yang equity itu yang berdiri sendiri itu ada modal saham biasa atau sering kita sebut share capital ordinary, saham kita yang ada di perusahaan itu ya modal saham kita gitu. Lalu di nomor akun 4 ada pendapatan jasa atau sering kita sebut service revenue gitu ya teman-teman. Misalkan teman-teman, nah tadi ya misalkan saya bayar pekerjaan rumah tadi, kontraktor. Saya bayar pas sudah rumahnya selesai, nah baru boleh diakuin tuh pendapatannya. Kalau tadi kan saya bayarnya pas belum selesai, nah sekarang saya bayar udah selesai, jadi akunnya adalah cash pada pendapatan jasa gitu. Lalu yang kelima ada akun beban. Misalkan teman-teman punya beban sewa disebut rent expense, beban gaji dan upah disebut salaries and wage expense, atau beban utilitas atau utilities expense. Nah, beban utilitas itu biasanya air, telepon, listrik dan ya semacam lainnya, transportasi gitu ya. Nah, ini nama-nama akunnya. Mungkin sekarang kita bisa langsung buat latihan ya. Nah ini ya, ini pelan-pelan aja kita bahas pelan-pelan. Nah ini ini adalah bentuk tabel untuk membuat penjurnalan ya. Walaupun memang kita belum membuat jurnal umum, tapi ini adalah bentuk persamaan dasar akuntansi ini seperti ini. Mungkin kita bisa lihat di transaksi pertama, yaitu ya kita baca dulu ya, tanggal 1 Oktober Citra Company menerima kas sebesar 185 juta. Di sini kita pakainya bukan juta aja ya, karena terlalu besar. Nolnya kita 3 nol di belakang kita buang. Jadi sebetulnya Citra Company hanya menerima kas 185.000 dari pemegang saham untuk ditukar dengan saham biasa perusahaan. Nah, jadi kasnya dia ditukar dengan saham.
Jadi apa akunnya? Tapi di sini ada keterangan investor menyetorkan dana tunai ke rekening Bank Citra Company sebesar 180.000 untuk apa di sini? Untuk memperoleh saham perusahaan tersebut. Jadi kas tadi ditukar dengan saham. Maka akunnya di sini nah ini tanggal 1/10. Jadi kasnya dia dapat di sini kita tulis 185.000. Nah, lalu di mana kita cocokkan lagi 185.000 lagi? Di sini share capital ordinary sebagai apa? Sebagai saham, modal saham biasa. Sama 185.000. Nah, ini harus balance ya teman-teman, karena kalau nggak balance dia nggak boleh, karena nanti aset plus ini aset sama dengan liabilities dan equities nanti tidak sama hasilnya. Nah, ini tadi kegiatan dia kasnya ditukar dengan saham gitu. Lalu balik lagi kita ke bentar ya. Di soal kedua tanggal 3 Oktober di sini Citra Company membeli peralatan secara kredit sebesar 7.250. Nah, yang akan dibayar 2 minggu ke depan. Nah, jadi dibayar nanti. Jadi dia belinya secara kredit. Dia akan dapat peralatan. Dia dapat peralatan sebesar 7.250, tapi dia belinya secara kredit, ngutang. Artinya akun asetnya bertambah, akun liabilitiesnya juga bertambah karena dia hutangnya bertambah gitu. Nah, apa? Tadi dia belinya apa? Peralatan. Kalau peralatan masuknya ke equipment ya. Jadi di sini tulis 7.250. Nah, dia akan beli secara kredit. Kalau secara tunai dia harus di sini nih, di cash 7.250 juga di cash, tapi di tanda kurung dikurang. Kalau dia belinya secara tunai. Dia karena belinya secara kredit, jadi harus bertambah nih. Akun payable-nya sama sebesarnya 7.250 juga. Nah, kan jadinya seimbang nih. Oke. Baik lagi, transaksi ketiga tanggal 4 Oktober menerima kas dari PT Alia 32.000 untuk jasa konsultasi selama 3 bulan ke depan. Nah, ingat ya teman-teman, jadi ini kasusnya dia menerima jasa tapi belum diselesaikan jasanya, tapi udah menerima uangnya. Sama tetap menjadi hutang bagi dia. Dia udah selesai bayar kasnya, udah diterima sama saya misalkan, tapi pekerjaannya belum selesai. Nah, pekerjaan itu menjadi hutang gitu. Nah, di sini 32.000 PT Alia. Nah, dia akan menerima kas ya. Menerima kas artinya di sini bertambah 32.000. Lalu apa akunnya? Liabilities. Bagian yang mana? Unearned gitu. Karena kenapa? Ya karena kan dia belum selesaikan pekerjaannya, masih 3 bulan lagi ke depan tadi. Gitu teman-teman. Nah ya, sampai sini sudah lumayan bagus. Transaksi nomor 4 yang keempat tanggal 7 Oktober membayar sewa kantor sebesar 6.000 untuk bulan Oktober. Ingat ya, membayar sewa artinya kasnya berkurang kan membayar. Kita ini dulu aja, satu-satu dulu aja akunnya. Dia membayar berarti ngeluarin uang kas gitu.
Lalu apa akun selanjutnya? Tadi kan ditanya beban ya. Nah, kalau beban di sini kan cash, di sini akun receivable, piutang, di sini supplies, di sini equipment, akun payable unearned, share capital, di sini revenue pendapatan, di sini expense. Nah, expense berarti di beban. Bebannya berapa? Kan dia bayar ya. Maka bebannya harus berkurang juga. Sama sebesar 6.000 juga. Gitu. Tadi dia sewa. Kita tulis di sini sewa buat beban sewa. Nah, keterangan aja. Lalu kita balik lagi di tanggal 9. Tanggal 9 itu pembeli perlengkapan kantor sebesar Rp900, di mana 40% dibayar tunai, sedangkan sisanya kredit. Aduh, ini memang pertanyaan menjebak, guys. Gak apa. Nah, ingat, yang aset bertambah 900. Ada aset juga yang berkurang karena dibayar tunai 40%. Itu teman-teman. Sisanya kredit. Oke. Kita lihat dulu ya. Nah. Sorry. Tadi perlengkapan ya. Perlengkapan berarti di sini. Sebesar 900. Nah, 900. Nah, kan tadi ada yang dibayar tunai itu sebesar 40% ya. Nah, sebesar 40% dibayar tunai. Maka 900 dikali 40%. Sebentar ya, saya hitung dulu. Oke, sebesar 360. Kenapa tutup kurung, Kak Ikram? Karena dia dibayar secara tunai, cashnya berkurang 360 gitu. Lalu sisanya kan kredit, artinya sisanya itu ngutang ya. Nah, berarti bertambah utangnya di dalam akun payable dengan bagian liabilities. Sisanya dong sebesar 540 gitu. Oke, paham sampai sini? Oke, selanjutnya di tanggal di tanggal 15 menyelesaikan sebagian pekerjaan perpajakan PT Alia senilai 6 juta. Di sini ada keterangan lihat transaksi tanggal 4 Oktober. Oke. Nah, 4 Oktober itu menerima kas dari PT Alia sebesar 32.000 untuk jasa konsultasi selama 3 bulan ke depan. Gitu ya. Lalu sebetulnya ini pekerjaan ini baru diselesaikan sebesar 6.000 gitu. Misalkan dalam 1 bulan kan dia nerima uangnya tadi kan 32.000, sorry. Nah, 1 bulan akhir itu kan dia masanya 3 bulan ya di sini nih. 1 bulan akhir, ternyata akhirnya 1 bulan tuh cuma dapat 6.000. Maka pendapatan yang boleh diakui hanya 6.000. Nih. Di tanggal 15 ya. Artinya unearned service revenue-nya di sini berkurang sebesar 6.000. Lalu revenue, kenapa revenue pendapatan? Karena pendapatannya sudah boleh diakuin gitu. Kan tadi belum ya, sekarang sudah boleh. Jadi unearned ini kayak cadangan kita yang harus berkurang. Nih, ini kan 32.000 awalnya, terus 6.000 berkurang karena udah selesai pekerjaan, udah diakuin.
Lalu kalau udah diakuin, artinya pendapatan kita udah boleh dimasukin nih, revenue. Pendapatannya sudah boleh diakuin gitu. Nah, oke. Kita lihat lagi tanggal berapa lagi. Membayar utang. Oke, tanggal 20 Oktober ya. Membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 400. Oke. Di sini dia membayar utang atas pembelian ya. Kalau membayar utang artinya kan dia ngeluarin kas ya. Karena dia membayar. Kalau membayar kan pakai kas. Jadi kas dia berkurang. Kalau berkurang ditutup kurung ya. Nah, apalagi membayar utang. Nah, karena dia bayar utang berarti akun payable dia juga berkurang. Sebesar 400 juga sama. Akun payable artinya utang usaha dia jadi dia berkurang karena dia bayar hutangnya. Jadi dia bayar sebesar 400, jadi uangnya berkurang 400 untuk bayar hutang. Jadi hutangnya tadi kan ada banyak, dibayar 400 jadi berkurang 400. Jadi sama-sama berkurang akunnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Transaksi tanggal 24. Tanggal 24 ini menyelesaikan pekerjaan perpajakan untuk PT Munia ya. Namun pembayarannya belum diterima. Nah, ini sudah boleh nih diakuin teman-teman. Diakuin sebagai apa? Sebagai pendapatan, walaupun pembayarannya belum diterima gitu. Apa akunnya? Dia uangnya belum diterima. Nah, pendapatannya sudah boleh diakuin. Kita tulis dulu dah pendapatannya di sini. Sebesar 28.000. Ini ya, kolom revenue atau pendapatan jasa. Lalu kan dia belum nggak nerima kas ya. Bayarnya kan nanti, katanya pembayarannya tuh nanti. Maka dia artinya piutang. Pembayarannya tuh belum diselesaikan gitu. Artinya dia piutang usaha atau akun receivable. Tuh. Oke, transaksi tanggal 25 membayar gaji 4 karyawan bulan Oktober sebesar 20 juta. Nah, membayar gaji ya. Kalau membayar gaji itu artinya tetap beban gitu. Beban tadi harus berkurang karena dia bayar gaji karyawan gitu. Apalagi yang berkurang akun aset. Apa akun aset yang berkurang? Cash gitu. Sebesar 20.000. Dia kan bayar, artinya dia harus berkurang dong. Nah, cashnya berkurang, XP-nya atau expense harus berkurang juga 20.000. Gitu teman-teman. Nah, kita lihat transaksi terakhir kita. Mencatat tagihan PLN, Telkom dan PAM senilai 2.700 yang akan dibayar paling lambat tanggal 10 bulan depan. Oke. Apa akunnya? Kan dia gini ya, mencatat tagihan ya. Dia belum bayar. Karena bayarnya tuh nanti tanggal 10 bulan depan. Ini sekarang kan tanggal 31 Oktober kejadiannya. Terus bayarnya tuh nanti 10 bulan ke depan. Artinya dia harus akuin dulu dia tagihan sebesar 2.700 ini sebagai utang usaha gitu. Jadi gimana akunnya? Utang usahanya di sini bertambah sebesar 2.700. Lalu akun di dalam expense-nya
harus berkurang sebesar 2.700. Dia kan termasuk beban gitu. Oke. Nah, tadi ini kegiatan ini tuh kalau nggak salah itu pendapatan ya, servis. Apa nggak usah kepanjangan ya. Terus ada servis lagi, pendapatan lagi. Di sini ada salaries ya, atau gaji gitu. Yang terakhir sini ada utilities. Utilities tadi itu beban-beban listrik, telkom, terus internet begitu. Nah, ini udah semua transaksinya selesai, tinggal kita jumlahin. 185.000, ini 185.000 ditambah 32.000 dikurang 6.000, ini yang tanda kurung dikurang 360, dikurang 400, dikurang 25.000, totalnya 190.240. Terus di sini nggak cuma ada satu, berarti totalnya 28.000. Di sini totalnya cuma satu, berarti 900. Di equipment cuma satu, 7250. Pokoknya di bagian total kita tinggal totalin aja ya teman-teman. Nah, ini tambah dulu nih. 750 tambah 540 dikurang 400 ditambah 2700. Bentar. 10.090. Oke. 32.000 kurang 6.000, 26.000. Ini untuk sahamnya tetap sama 185 karena nggak ada transaksi apa-apa lagi tentang saham. Untuk pendapatannya 6.000 ditambah 28.000. Terus untuk expense ya, akun beban itu harus tetap ditambah ya, walaupun sifatnya dikurang, dijumlahin maksudnya ya. Di totalnya berapa? 28.700. Dah. Alhamdulillah. Ini jadi begini gambarannya buat teman-teman yang masih pengen, yang soal yang kita kerjain tadi, ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Coba kita tambahin ya. Bentar guys. Sorry. Nih ya, kita tambahin di sini, kita totalin ya. Untuk aset, ini kan aset ada cash, terus ada akun receivable, ada supplies, ada equipment. Kita totalin dulu. Nah, ini totalnya 226.390. Oke. Lalu untuk liabilities dan equity ya, kita totalin semua dan dikurang satu akun ini nih, bagian expense ya. Kita totalin. Nah, sama kan? Nah, ini yang saya maksud. Jadi
untuk nih 226390 yang ada di sini, ini gabungan dari 10090 ditambah semuanya ini dikurang 28700, karena liabilities plus equity. Masih ingat kan, aset sama dengan liabilities plus equity gitu. Jadi aset sama dua akun ini harus sama nih. Nah kalau udah sama itu udah pasti benar, karena akuntansi itu harus balance ya teman-teman. Terus lanjut kali ya. Nah mungkin ini hanya gambaran dulu buat teman-teman ya. Ini namanya laporan laba rugi. Isinya ada pendapatan dikurangin beban, hanya itu aja. Nah kita lihat dulu di yang sebelumnya, pendapatan ada berapa sih? Nih pendapatan ada sebesar 34.000 revenue ya. Nah kita tulis coba di sini 34.000. Nah terus ada di sini tanyain beban ya, beban gaji, beban upah, beban sewa, dan beban utilitas. Nih, nah beban sewa 6.000, beban ini salaris 20.000, di sini 2.700. Oke. Jadi beban gaji 20.000, beban sewanya itu 6.000 ya. Terus di sini 2.700. Nah, total bebannya berapa? 28.700. Nah, lalu untuk laporan laba rugi itu menentukan perusahaan kita tuh lagi untung atau lagi rugi gitu. Pendapatan artinya pendapatan dikurangin beban-beban kita. Pendapatan kita 34.000 dikurang 28.700 sebesar 5.300. Nah berarti laba bersih ya guys ya, karena untung. Karena laba, kalau misalkan total bebannya lebih besar daripada pendapatan jasanya, berarti rugi. Artinya dikurung nih di sini nih, artinya rugi gitu teman-teman. Atau rugi kotor ya, rugi kotornya segi. Kalau untuk rugi, kalau laba bersih ya berarti untung gitu ya. Nah ini salah satu gambaran kecil aja buat laporan laba rugi. Terus di sini ada laporan perubahan saldo laba, atau ntar kita sering sebut return earnings, statement of return earning. Nah ternyata tadi kan untuk perubahan saldo laba itu saldo laba di bulan awal ditambah dengan laba bersih gitu. Berapa laba bersih kita tadi? Laba bersih kita tadi 5.300. Nah tulis 5.300. 0 tambah 5.300 tetap 5.300. Nah biasanya ada di dalam laporan perubahan saldo laba itu ada dividen. Yang tadi aku bilang, ada pendapatan, ada beban, ada dividen. Nah kebetulan di dalam soal tadi nggak ada tuh dividen, jadi masih 0. Kalau ada akun dividen atas transaksi dividen mungkin bisa dikurang gitu. Jadi di sini tetap 5.300. Gitu ya teman-teman. Oke, yang terakhir ini namanya laporan posisi keuangan. Aduh, sorry. Sorry. Jadi jauh kan. Nah ini namanya laporan posisi keuangan. Bentukannya seperti ini, aset sama dengan total liabilities plus ekuitas. Tapi ini lebih lengkap karena ada nama akun-akunnya. Aset ada kasnya, ada piutang usahanya, ada perlengkapannya, peralatan, dan lain-lain ya. Oke, kita lihat yang di awal sebelumnya ya.
kita sebenarnya tinggal masukin angka-angka aja di sini. Misalkan kas, angka totalnya berapa sih kas? Nah, 190.240. Oke. Masukin di sini. 16.0.240. Terus untuk akun receivable piutang usahanya ini, akun receivable 28.000. Nah, piutang usaha 28.000. Sudah perlengkapan, ditanyain perlengkapan berapa? Nih, supplies perlengkapan sama equipment ya. Coba kita ingat aja 900 dan 7250. Nah, perlengkapannya 900, peralatannya 7250. Nah, tadi saya masih ingat total asetnya itu sebesar 226.390. Nah, liabilities, utang, kewajiban. Nah, utang usahanya berapa tadi? Kita lihat lagi di sini, utang usahanya 10.090 dan pendapatan jasa diterima di mukanya 26.000. Kita ingetin aja guys. Nah, pendapatan diterima di muka 10.090. Ini untuk utang usaha, dan untuk pendapatan diterima di muka sebesar 26.000. Nah, lalu untuk modal saham ada berapa? Modal saham biasa itu ada 185.000, dan saldo laba kita lihat di laporan laba rugi. Sorry. Saldo laba kita lihat di laporan perubahan saldo laba ini sebesar 5.300. Nih. Nah, ntar ya, kita total ya. Artinya total liabilities dan ekuitas. Oke, ketemu 226.390. Nah, sama kan hasilnya. Aset sama dengan liabilities plus ekuitas. Nah, kalau udah sama gini artinya balance. Gitu teman-teman, artinya sudah benar cara pengerjaannya. Jadi kurang lebih ya seperti inilah cara pengerjaan persamaan dasar akuntansi. Sorry Kak Ikram, di mana akun-akun beban tadi dan pendapatan jasanya kok udah nggak ada di sini ya di laporan keuangan? Ya karena sudah dipakai di laporan laba rugi. Nah, di sini sudah dipakai. Jadi sudah ditutup beban-beban, akun beban dan pendapatan sudah ditutup gitu. Dan sudah dipindahkan kepada akun saldo laba gitu, atau laba bersih teman-teman tadi. Oke, segitu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata kesalahan atau ada kekeliruan dalam saya menyampaikan ilmu atau informasi akuntansi, tolong diberikan komentar atau kritik tentang video ini, atau ada yang salah atau ada yang kurang baik. Ya, saran dan kritik kalian dibutuhkan lah. Tulis aja di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.